Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Wulan Utami, calon guru penggerak dari TK Negeri Pembina Kecamatan Karimun, akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, beliau adalah fasilitator saya, Ibu Indrawati Kusumawardani, dan Ibu Nurdiana Husniawati sebagai pengajar praktik. Rancangan tindakan untuk aksi nyata saya adalah: yang pertama, latar belakang. Murid tidak suka dengan peraturan karena selama ini murid menginginkan kebebasan melakukan hal-hal yang disenangi, dan jika melakukan kesalahan atau pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata yang pertama yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai tolok ukur, yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan murid. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini-masa tindakan, yaitu langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Kemudian mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Dan yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing dan memantau, merefleksi, serta mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan yaitu dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar rencana yang telah disusun dapat terlaksana secara menyeluruh dengan lancar. Lalu, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, serta peran orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita semua bisa hadir dalam kegiatan diseminasi materi budaya positif dari calon guru penggerak dari TK Negeri Pembina. Selawat dan salam marilah kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, yang kami hormati Ibu Kepala TK Negeri Pembina Kecamatan Karimun, yang kami hormati ibu-ibu guru, majelis guru TK Negeri Pembina Kecamatan Karimun. Untuk kegiatan hari ini, sebelum kita mulai, marilah kita mulai dengan pembukaan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, ibu-ibu, kita langsung saja kami persilakan kepada narasumber kita dalam acara diseminasi materi budaya positif dari calon guru penggerak Ibu Wulan Utami SPD. Kami persilakan. Terima kasih kepada Dian, sahabat moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Kepala TK Negeri Pembina Kecamatan Karimun, Ibu Marniati SPD Daud, dan Bapak Ibu guru hebat pendidik dan tenaga kependidikan TK Negeri Pembina Kecamatan Karimun yang saya hormati. Terima kasih banyak telah menghadiri undangan kami untuk kegiatan diseminasi materi budaya positif dari calon guru pelajar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmatnya, rahmatnya kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan hingga sampai pada siang hari ini kita dapat berkumpul sama-sama kita belajar. Mohon maaf sebelumnya, bukan di sini saya menggurui, namun karena saya yang berkesempatan mendapatkan materi ini lebih dulu, jadi alangkah baiknya kita saling berbagi, ya, ya. Baik, tak lupa sholawat beriring salam kita haturkan pada junjungan uswah bernabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja kita tampilkan materi yang akan saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para guru hebat, ya. Pendidik PAUD juga guru, pendidik juga, ya, hebat juga gitu ya, tak kalah dengan kehebatan mereka Bapak Ibu guru yang mengajar di tingkat tinggi. Mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung program-program baik demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Cinta ya Bapak Ibu dengan sekolah kita ya. Cinta, kalau sudah cinta dengan sekolah pasti ingin melakukan yang terbaik, pasti mencurahkan sepenuh hati, sepenuh jiwa raga, ya, akan memberikan yang terbaik untuk sekolah kita, untuk anak didik kita, untuk masa depan generasi penerus kita. Nah, konsep utama dalam modul budaya positif ini yang akan kita pelajari yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ada beberapa ya Bapak Ibu, nanti kita akan selancar ke sana. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sudah tidak asing di telinga kita ya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Apa saja? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah yang paling utama kita tanamkan pada anak didik kita, yaitu berkarakter mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, kita masuk pada disiplin positif. Dalam pemikiran kita, kira-kira apakah apa yang terlintas dalam pikiran kita kalau kita mendengar kata disiplin? Mungkin ada yang ingin menjawab? Disiplin itu yang bagaimana? Kalau mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak kita? Ya Bu, mengikuti aturan. Ya, ada lagi? Mandiri. Ya, berkaitan dengan aturan-aturan seperti itu ya Bapak Ibu. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, ya. Kenapa ketidaknyamanan? Disiplin berangkat tepat waktu. Kadang ada mengeluh juga, di rumah masih repot, apa belum siap. Nah, tidak nyaman. Disiplin dalam hal keuangan mungkin ya. Kalau keuangan kita seandainya tidak kita disiplinkan, pengeluaran terlalu bebas gitu ya, tidak nyaman juga, apa-apa harus kita tahan. Nah, di sini berkaitan juga dengan ketidaknyamanan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan anak-anak yang memiliki disiplin. Ya.
disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jelas di sini ya Bu ya, motivasi intrinsik yang akan kita gali, motivasi yang berasal dari dalam diri anak tersebut, bukan motivasi eksternal dari luar. Nah, apa perbedaannya? Nanti kita akan belajar ya. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sorogan, tanpa ancaman maupun hukuman. Kadang kita ingin menerapkan disiplin, ayo tak duduk rapi, lapor Pak Polisi, ancaman. Ayo siapa yang duduk rapi, ibu kasih permen. Kita kasih sogokan ya. Kemudian siapa tak duduk rapi, lari keliling lapangan 10 kali. Berarti kita sudah memberi hukuman. Nah, disinilah kita akan meluruskan bagaimana motivasi anak itu berdasarkan dari hati, bukan dari hukuman yang dikatakan oleh guru, bukan dari imbalan yang diiming-imingkan oleh guru, dan bukan ancaman yang dilontarkan oleh guru. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung ya. Tidak hanya guru kelas, tidak hanya wali kelas, tidak hanya kepala sekolah, namun pendidik, tenaga kependidikan, semua yang terlibat di dalam lembaga itu sangat berperan penting untuk saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan kuliah tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Nah, di sini setiap guru, setiap pendidik adalah pemimpin pembelajarannya. Bukan berarti harus pemimpin lembaganya yang menerapkan disiplin, tapi kita sebagai pemimpin pembelajaran, kita terapkan disiplin pada diri kita, selanjutnya pada peserta didik kita. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diterapkannya. Jadi anak meskipun nanti sudah di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, meskipun sudah tamat, mereka sudah bekerja, mereka tetap akan menjadi pembelajar. Mereka akan tetap mencari ilmu, ya, bukan hanya di bangku sekolah. Itu yang kita harapkan. Kemudian, nah, kebutuhan dasar manusia, ya, disiplin itu meliputi juga dalam kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, yaitu pengakuan atas kemampuan, kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, dan kesenangan. Ya, jelas kalau bertahan hidup, kira-kira apa yang kita butuhkan? Makan, betul. Tentu ya, yang utama untuk bertahan hidup pasti semua membutuhkan makanan. Tidak hanya manusia, hewan pun butuh makanan, tumbuhan pun juga butuh makanan. Kemudian untuk bertahan hidup kita membutuhkan tempat tinggal, pakaian. Nah, kalau kita tidak ada tempat tinggal, ya kita berpindah-pindah ya, seperti zaman primitif nomaden ya, berpindah-pindah. Itu kalau untuk sekarang sepertinya mustahil gitu ya. Jadi untuk bertahan hidup kita membutuhkan makanan, tempat tinggal, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ada di sini ibu-ibu yang tidak mau disayang, pasti mau ya, pasti ingin dalam keluarganya itu penuh rasa kasih sayang dari anak, istri, suami, orang tua, dan keluarga lainnya ya, dan rasa diterima. Begitu juga dengan anak didik kita di kelas, dia membutuhkan kasih sayang dari gurunya. Meskipun dia di rumah juga dapat dari ayah bundanya, tapi di sekolah kitalah orang tua kedua mereka. Jadi membutuhkan kasih sayang dari kita dan juga dari teman-temannya. Kalau kita sayang, tapi temannya tidak ada yang mau menyayanginya, temannya jahil, temannya usil gitu ya, pasti dalam hatinya juga protes, berontak ya, menginginkan kasih sayang juga dari teman. Kemudian yang ketiga, penguasaan, pengakuan atas kemampuannya. Anak mampu
Kalau untuk di PAUD ya, memakai sepatu sendiri. Kadang untuk anak baru masih kita bantu gitu ya. Orang tuanya masih sibuk memakaikan. Tapi pelan-pelan kita sebagai guru PAUD luar biasa sabarnya membimbing anak pakai sepatu ya awal-awal. Pasti bisa. Kita akui, kita kasih reward, kasih jempol, kasih pujian hebat bahwa anak-anak telah memiliki kemampuan yang bertambah memakai sepatu sendiri. Kemudian setelah berjalannya waktu kita bimbing lagi, mereka bisa mengemas barang-barangnya sendiri, makanannya sendiri. Nah, kemudian yang keempat, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, disinilah yang masih menjadi PR kita ya. Kadang kita menentukan pembelajaran, nah ini kita belajarnya ini. Nah, kadang kita tidak memberi pilihan anak, Bu, boleh main ini. Tidak, Nak, kita hari ini bermainnya ini. Kadang masih seperti itu. Nah, disinilah kita pertimbangkan bahwa anak ini memiliki kebutuhan untuk memiliki hak untuk memilihnya. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Nah, pasti hidup ini butuh hiburan juga ya, Bapak Ibu ya. Masih anak-anak yang dunia mereka masih bermain, masih suka bercanda dengan temannya, suka tertawa, berlari-lari, itu memenuhi kebutuhannya bahwa dia ingin bersenang-senang gitu ya. Jadi tidak seharusnya kita hentikan ketika mereka bermain atau sedang bercerita, sedang bercanda dengan temannya. Nah, bagaimana solusinya? Kita bisa memberikan solusi dengan memberikan jeda waktu. Misalnya sebelum kegiatan pembelajaran kita berikan dulu waktu 5 menit atau 10 menit. Yang ingin bercerita silakan bercerita, yang ingin bernyanyi silakan bernyanyi, yang ingin bermain silakan bermain. Kita beri kesempatan mereka untuk memenuhi kebutuhannya akan kesenangan itu tadi. Setelah mereka puas dengan apa yang mereka lakukan, ajak kembali fokus pada kegiatan atau tujuan pembelajaran yang ingin kita sampaikan. Kemudian mempelajari motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi di sini ada 3 aspek ya, yaitu yang pertama motivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga motivasi karena menghargai nilai-nilai kebajikan dari dalam diri. Nah, untuk motivasi yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini masuk internal atau eksternal? Eksternal ya Ibu ya. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ya, ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Anak disiplin nih, datang tepat waktu, takut dihukum, nanti kalau lambat keliling lapangan 10 kali pingsan. Ya. Jadi anak disiplin kalau mereka alasannya takut dihukum, ya itu tadi, dia hanya sekedar itu saja motivasinya. Dia tidak akan menggali nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Kemudian mendapatkan motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini misalnya dalam suatu kasus pernah saya dalam materi ini saya mempelajari satu kasus bahwa Ibu A itu memberi imbalan bintang, stiker bintang pada anak yang dia tertib, dia mau belajar dengan menyelesaikan semua tugasnya, ya, dia mau duduk rapi. Ibu guru A memberikan bintang. Nah, itu anak sudah tertanam dalam mindset anak-anak. Aku rapi dapat bintang, aku tertib dapat bintang. Nah, tiba suatu hari Ibu A rupanya berhalangan datang, digantikan oleh Ibu Guru B. Ibu Guru B tidak tahu masalah stiker bintang. Jadi ketika anak tersebut tidak sudah tertib, sudah melaksanakan kegiatan seperti biasa, dia tertib, dia menurut, kok dia tidak dapat bintang. Nah, di sini dia merasa kecewa. Kok tidak dapat bintang? Sedangkan Ibu Guru A memberi bintang, Ibu Guru B tidak memberi bintang. Nah, di sini motivasi anak tadi sudah tertanam. Dia melakukan disiplin hanya karena ingin mendapat imbalan. Nah, ini termasuk motivasi ekstrinsik dari luar.
Kemudian bagaimana motivasi yang intrinsik yang dari dalam gitu ya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik ya. Kita beri pemahaman, anak hebat, disiplin. Kalau kita disiplin, kita akan menciptakan suasana yang nyaman, belajar jadi enak, kawan-kawan tidak terganggu. Kita tanamkan dalam diri anak bahwa jangan kita menakut-nakuti dengan ancaman atau hukumannya, kemudian mendapatkan mengiming-imingi dengan imbalan, dengan barang. Kalau dengan pujian, misalkan hebat atau dapat jempol 2 atau dapat tepuk tangan hebat, nah seperti itu masih bisa gitu ya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu berupa pemberian hukuman dan penghargaan, khususnya untuk anak PAUD ini ya Bunda. Jadi kalau kita memberikan hukuman itu sangat membekas pada anak gitu ya. Contohnya ketika anak menumpahkan air misalkan, menumpahkan air, kenapa airnya ditumpah-tumpahkan? Mengambil dari kamar mandi, dia bawa ke sana kemari, akhirnya lantai berceceran gitu kan. Hukumannya tidak memberikan hukuman, nanti berdiri di kelas tidak boleh ikut pelajaran, diri dia diam di kelas. Nah itu termasuk hukuman ya, menyakitkan bagi anak gitu ya. Nah di sini ciri hukuman itu yang pertama adalah menyakitkan. Menyakitkan bisa menyakitkan berupa fisik, bisa berupa psikisnya, maksudnya mentalnya gitu ya. Sekarang itu tadi tidak mau tertib, lari keliling lapangan 5 kali, tak saling kali, 3 kali aja, lari keliling lapangan 3 kali. Nah itu menyakitkan apanya? Fisiknya, otomatis lelah ya kan. Kemudian hatinya pun akan terasa terluka gitu ya. Dihukum, malu kan anak kalau dihukum di depan kawan-kawannya gitu ya. Rasa harga dirinya jatuh, nggak cuma kita, anak juga harga diri gitu. Kemudian hukuman itu tidak nyaman ya. Seperti tadi ketika kita menghukum si A gitu ya, dia tidak akan nyaman, disorak kawan, diejek kawannya ya, membuat dia tidak nyaman. Akhirnya makin membuat down gitu ya, makin menekan jiwanya. Kemudian membuat murid takut ya. Misalkan kita memberi hukuman berdiri di depan kelas karena tidak mau tertib gitu ya. Jadi setelah ketahuan tidak tertib, dia marah, ayo berdiri di depan kelas. Dia ketakutan gitu ya, sampai menangis mungkin ada. Nah apalagi ini kita sebagai pendidik PAUD, luar biasa anak-anak itu ya, masih gampang rajuk ya, memang ekstra gitu ya kalau untuk anak-anak TK ya. Kemudian hukuman itu memaksa. Anak suka tak sih kalau misalkan kawannya belajar dia berdiri di depan kelas sendiri? Dia tidak akan suka. Bagaimana anak yang lain belajar, dia dihukum lari keliling lapangan 3 kali karena dia tidak mau duduk rapi? Dia tidak akan suka. Coba kita kembalikan pada diri kita. Misalkan kita datang terlambat misal pagi gitu ya. Ibu guru datang terlambat, hukumannya bersihkan WC. Nyaman tak untuk kita ya? Ya, takkan nyaman gitu ya. Terpaksa tak kita melakukan? Ya terpaksa, cemana lagi, dan lambat dapat hukuman gitu ya. Kemudian yang selanjutnya hukuman itu membuat murid menyembunyikan kesalahannya. Jadi di sini seakan-akan kita mengajari murid untuk berbohong gitu ya. Dia takut kalau ketahuan dia salah, dia pasti dihukum. Nah, dia ketakutan. Nah kemudian murid menjadi rendah diri gitu ya, karena tahu dia salah, dia menarik dirinya, dia bersembunyi, dia berdalih pokoknya dengan bermacam-macam alasan supaya dia tidak dipersalahkan, karena itu tadi takut dengan hukuman. Nah kemudian konsep disiplin gagal bukan hanya hukuman, tetapi juga penghargaan gitu ya. Misal yang kalau di tingkat tinggi ada ranking gitu ya, juara 1 kita berikan hadiah buku atau hadiah tas atau piala. Nah seperti itu, penghargaan itu sebenarnya tidak efektif ya. Kalau dari materi yang saya pelajari tidak efektif, kenapa? Karena
Motivasi anak yaitu tadi, dia mau disiplin, dia mau berprestasi karena motivasinya hanya untuk mendapat hadiah, mendapat piala, mendapat bingkisan, ya, seperti itu. Kemudian merusak hubungan sifat ini. Si A juara 1, yang B juara 2, yang C juara 3. Bagaimana perasaan D, E, F sampai Z? Dia akan iri, ya. Meskipun kadang kita beralasan memberi biar jadi motivasi untuk yang lain, dan sebenarnya kurang efektif gitu. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas. Bagaimana bisa mematikan kreativitas, ya? Kalau motivasi yang timbul itu karena ingin mendapatkan penghargaan, setelah anak mendapat penghargaan, sudah dia akan merasa puas, ya. Tapi dia tidak akan mau mengembangkan lagi bagaimana lebih dari itu. Aku gini aja dapat hadiah dari bu guru, gitu ya. Aku selesai gini aja dapat juara, dapat bingkisan dari buku. Dia hanya akan berhenti sampai di situ, sehingga kreativitasnya akan terhenti. Dia tidak akan mau mengeksplor lagi karena apa yang dia inginkan sudah didapat berupa hadiah, berupa bingkisan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Kalau di TK alhamdulillah tidak ada ranking, ya, semua ranking, semua juara di hati bukunya. Nah, dengan ranking ini tadi, yang mendapat ranking 1, 2, 3 mungkin oke, mereka senang, ya. Tapi bagaimana kita mungkin tidak memperhatikan perasaan anak yang tidak mendapat ranking, dia bisa iri, dia bisa rendah diri, gitu ya. Kemudian penghargaan itu merampas hak menghargai dirinya. Jadi sebenarnya anak itu bisa lebih kreatif lagi, bisa lebih berprestasi lagi, gitu ya. Tanpa harus dia juara, dia cerdas, dia tertib, kita beri bingkisan tas. Apakah hanya sebatas seharga tas saja kemampuan anak tersebut? Nah, jadi seakan merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri, bahwa dia lebih berharga dari sebuah tas, gitu ya. Itu salah satu contohnya. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses di sini ada 2 hal, yaitu konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu adalah penguatan jangka pendek, gitu ya. Misalkan anak berbuat salah, Diona sudah tumpahkan air, apa konsekuensinya? Dibersihkan sendiri, Bu. Nah, mulai untuk mengarah mencari solusi. Ini tidak akan menyakitkan anak karena dia yang menumpahkan, dia yang bertanggung jawab. Di sini kita menanamkan nilai tanggung jawab. Nah, kemudian perlu monitoring berkelanjutan dengan konsekuensi ini. Apakah anak komitmen dengan apa yang sudah kita sepakati bersama? Nah, seperti itu. Kemudian stimulus respon, kemudian menghargai peraturan, menghormati peraturan, ya. Jadi tidak takut pada peraturan, tapi lebih menghormati, gitu ya. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, untuk restitusi ini, ya, kita akan mengarah pada restitusi. Untuk hukuman mungkin sudah lama kita tinggalkan, ya, tidak ada guru TK lagi memberi hukuman untuk anak TK. Kemudian hadiah, ya, hadiah kita bisa dengan pujian, kemudian konsekuensi. Nah, tingkatan yang paling sukses, paling tinggi itu adalah restitusi. Dengan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Seperti tadi, dia sudah menumpahkan air, kita bimbing bagaimana dia bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi dengan dibersihkannya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi tidak hanya terhenti pada satu kesalahan ini. Jika nanti terjadi lagi kesalahan yang sama, anak sudah tahu setiap perbuatan salah harus disertai pertanggungjawaban. Itu akan terjadi jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Dan untuk teori kontrol ini, dirinya yang memegang kendali atas dirinya, ya. Kalau saya berbuat salah, saya harus minta maaf, saya harus tanggung jawab, seperti itu. Tidak menyembunyikan kesalahannya seperti poin hukuman tadi, ya. Kalau poin hukuman tadi kita dia berbuat salah, dia akan menyembunyikan karena takut dihukum. Kemudian yang terakhir itu murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ya, kemarin pernah sesudah sholat bersama yang dari kelas B1 dia mencabut bunga-bunga yang ada di sini. Kemudian kita panggil, kita ajak bagaimana solusinya.
bagaimana bunga ini bisa cantik lagi, akhirnya mereka berinisiatif dikasih lem Bu. Nah, disitulah mereka bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat tadi. Itu contohnya. Kemudian konsep disiplin dengan pendekatan restitusi ya. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat gitu ya. Jadi jika ada anak yang berbuat salah, bukan dikucilkan, bukan disingkirkan, tapi bagaimana kita merangkulnya untuk kawan-kawannya bisa menerima lagi gitu ya. Bagaimana mereka bisa saling memaafkan, bagaimana mereka bisa saling bekerja sama. Jadi anak tetap berada dalam lingkungannya, tetap berada dalam kelompoknya ya. Kadang ada kasus di sebuah rumah tangga gitu ya, ada anak yang berbuat salah diusir, tak boleh lagi di rumah misalnya. Anaknya mungkin berandalan, maaf ya, berandalan atau dia suka ugal-ugalan gitu ya. Orang tuanya tak mau, dah kamu salah, kamu tak bagus, dah pergi aja dari rumah. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana upaya kita mengembalikan anak itu ke dalam lingkungan kita. Itu penerapan restitusinya. Nah, ciri-ciri restitusi itu yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kalau belajar dari kesalahan, sudah berbuat salah, sudah melakukan hal yang tidak tepat, berusaha untuk memperbaiki, belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Misal tadi ada yang berantem atau ada yang kelahi gitu ya. Bagaimana kita memperbaiki hubungan anak yang berkelahi tadi dengan menggunakan restitusi. Kemudian memberikan tawaran bukan paksaan. Nah, kalau hukuman tadi kan memaksa ya, ayo bersihkan WC karena tidak mau tertib misalnya. Tapi di restitusi ini kita memberikan tawaran. Ayo nak, kalau tidak dikemas kalau sudah main apa yang dilakukan? Dikemas Bu. Nah, dia akan memberikan tawaran, dikemas atau dikemas sekarang atau akan lambat makannya. Jadi anak akan berpikir, oh kalau saya cepat mengemas mainan saya juga akan cepat makan. Nah, itu contohnya memberikan tawaran bukan paksaan atau menakut-nakuti dengan ancaman. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, untuk bagaimana bercermin melihat karakter diri gitu ya. Apa yang dilakukan bagus atau tidaknya, bermanfaat atau tidak, mengganggu orang lain atau tidak, merugikan orang lain atau tidak. Nah, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar tadi ada 5 ya, tentang ketahanan hidup, kasih sayang, pengakuan, kemudian kesenangan ya. Apa yang dicari anak gitu ya. Misalkan ada anak yang mencuri makanan, kita tanya kenapa ambil makanan sih? Saya lapar. Oh, berarti dia kebutuhannya untuk bertahan hidup. Kemudian saya tadi tak dibagi dia, jadi saya ambil sendiri misalnya. Oh, kebutuhannya dia juga ingin diakui bahwa dia juga temannya, ingin juga mendapatkan yang sama dengan temannya. Nah, kita gali apa sebenarnya kebutuhan dasar kita. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan fokus pada solusi. Jadi yang salah itu biarlah salah dulu. Yang penting kita menatap ke depan mencari solusinya gitu ya. Kalau yang dilakukan anak B1 tadi dia melepas bunga-bunga yang ada di dinding itu, ya sudah terlepas, bagaimana lagi? Tapi bagaimana solusinya? Kita fokus saja pada solusinya. Ambil yuk kita bantu. Meskipun kita sendiri bisa gitu ya, guru TK lebih bisa nempel-nempel gitu lebih bagus. Tapi bagaimana mendidik anak dia untuk bertanggung jawab dan belajar mencari solusi. Kemudian perbedaan. Nah, contoh kasusnya adalah siswa sering merusak hiasan di kelasnya. Ini di sini perbedaan jelas antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, kita nilai diri kita, posisi kita ada di mana. Kalau kita memberi hukuman itu guru menghukum siswa dengan hormat bendera selama 10 menit.
sudah mencabut ini ya, hiasan dinding. Sekarang berdiri di luar, hormat bendera 10 menit. Berupa hukuman atau konsekuensi hukuman ya. Kemudian guru marah dan siswa menjadi takut. Kadang kita marahnya duluan ya. Terutama saya gitu ya, masih banyak belajar gitu ya. Marah duluan, nanti solusinya nanti gitu. Sebenarnya harus lebih sabar gitu. Kemudian konsekuensi. Anak yang rusak hiasan tadi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas yang lain ya. Di sini mengerjakan tugas yang lain. Kemudian guru marah dan siswa juga menjadi takut. Posisi konsekuensi masih belum optimal. Nah, posisi yang ketiga ini yang kita tuju yaitu restitusi, menanyakan keyakinan kelas, membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Yuk, kesepakatan kita apa? Hiasan di dalam kelas ini boleh tidak dirusak? Tidak, ingatkan kembali dengan keyakinan kelas atau kesepakatan. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Bu gurunya mau dengarkan alasannya anaknya dulu ya. Bukan berarti anak yang sering salah itu dia yang salah juga gitu ya. Kadang kita sudah sering nih lihat dia yang salah, sekali ada masalah dia juga sasarannya, tidak seperti itu ya. Kemudian nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Agak tidak apa ya, saya bacakan. Silakan dijawab. Pernyataan ini hukuman atau konsekuensi ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia datang terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tak nyambung dia lambat sama 100 kali gitu ya, tidak mendidik gitu ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, betul ya. Sudah jelas ini ya, hukum secara fisik ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya, karena dia yang mencoret gitu ya. Bagaimana kita mengarahkan dia untuk bertanggung jawab membersihkannya. Kemudian selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Saya rasa tak ada kalau untuk guru TK ya. Guru TK penyayang deh semuanya. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Hukuman ya. Bagaimana solusinya? Bagaimana kira-kira konsekuensi jika anak tidak menggunakan atribut sesuai peraturan? Kira-kira bagaimana konsekuensinya? Kita kembali ke anak ya. Kita ingat lagi ke kesepakatan di awalnya. Nah, itulah gunanya, pentingnya kita membuat kesepakatan kelas. Nanti akan sampai pada bagian itu. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Betul sekali ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, betul. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali takut terlambat. Masih sama ya. Dan sudah pertanyaannya hampir sama semua ya. Jadi sudah bisa dibedakan mana konsekuensi dan hukuman. Kemudian ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ya. Di sini perbedaannya nanti akan kita pelajari dan mulai kita ingat-ingat posisi kita berada di mana. Kita sebagai penghukum kah? Kita sebagai pembuat merasa bersalah kah? Atau kita sebagai teman? Atau kita hanya sebagai pemantau? Atau kita sudah menjadi manajer? Tujuan kita adalah di sini ya, di poin sebagai manajer. Nah, contoh penerapan dalam kasus siswa bermain spidol kelas dan tidak mau menutupnya kembali. Ini contoh ya. Biasa kan anak kita nampak spidol coret-coret.
silakan, tapi tidak mau menutupnya lagi. Dampaknya apa? Spidolnya akan kering, tak bisa dipakai lagi. Di sini kalau posisi penghukum itu ciri-cirinya berbicara dengan nada yang tinggi, kemudian marah-marah gitu ya. Patuhi aturan sekolah, ya. Sekarang berdiri di depan, tak boleh ikut belajar. Kan spidol guru jadi kering. Nah, itu posisi penghukum. Ada yang masih di posisi penghukum? Saya rasa tidak ya. Ibu guru TK lagi penyayang. Kemudian kita menciptakan pembuat merasa bersalah. Berapa kali sih Bu Guru harus beritahu kalau pakai spidol itu harus ditutup? Bu Guru kecewa sama kamu. Bu Guru nih sudah capek ngasih tahu kamu. Nah, kalimat-kalimat seperti itu membuat anak merasa bersalah. Oh, aku sudah buat Bu Guru kecewa, aku sudah buat Bu Guru marah gitu ya. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Ada yang masih dalam posisi ini? Saya masih di posisi ini adalah sudahlah nak, ibu capek, kasihanlah sama ibu nak. Nah, ini yang mulai harus kita tinggalkan, kita beranjak ke yang lebih tinggi lagi. Kita sebagai teman sekarang, ayolah tertib, buat Bu Guru bangga. Bu Guru nanti sayang deh sama kamu. Guru pasti senang tengok anak-anak tertib. Nah, di sini kita sebagai teman sudah ada di posisi ini, masih belum cukup. Kita harus naik lagi di posisi pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Nah, di sini guru sudah mulai mendekati ke arah manajer tadi. Sudah mulai membahas tentang solusi, mengarahkan anak mencari solusi. Belum berhenti sampai di situ. Kita harus ke yang lebih tinggi lagi, yaitu posisi manajer ya. Seperti perusahaan. Kita pegang posisi itu, kita cari solusi, kita cari pemecahan yang terbaik untuk anak gitu ya. Tahu kesalahannya di mana? Buat anak berpikir lagi. Tahu Bu, spidolnya tidak saya tutup. Oke, hebat, sudah tahu kesalahannya. Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahannya? Solusinya mau ditutup Bu. Jadi kalau sudah kering bagaimana? Bagaimana solusinya kalau sudah kering? Minta isi kita Bu di TU. Nah, seperti itu kita gali anak untuk mencari. Ya, itu merupakan tantangan ya. Itu memang merupakan tantangan. Makanya kita pelan-pelan gitu ya. Nah, kemudian ya itu tadi, kalau ada anak yang ibaratnya sudah dikasih tahu sekali, iya, besok diulang lagi, iya, tugas kita berusaha gitu ya, sambil mendoakan. Karena karakter anak, oke, di sini sudah kita bentuk mantap gitu ya, sama kita kembali di rumah. Waktu di rumah bersama keluarganya lebih banyak, kita tidak tahu bagaimana perlakuan orang tua terhadap anaknya. Nah, itu menjadi tantangan besar untuk kita. Jadi sudah jelas posisi tadi ya. Kita tinggalkan posisi penghukum, membuat merasa bersalah, kita cari posisi manajer semuanya. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini ada satu contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara motor? Supaya kalau terjadi kecelakaan tidak terluka di kepala. Berarti tentang keamanan. Kemudian itu keamanan inilah yang merupakan keyakinan gitu. Kalau sekedar peraturan, tak pakai helm kena tilang, peraturan. Tapi kalau kita yakin kita pakai helm demi keselamatan, nah itulah keyakinan. Kita mengarah ke keyakinan itu, bukan sekedar peraturan, tapi bagaimana kita yakini gitu ya, bahwa itu penting, itu bermanfaat untuk kita. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang kebersihan lingkungan? Peraturan menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Peraturan, oke, buang sampah sembarangan. Peraturan, kita sudah mengerti peraturan. Tapi sudahkah kita meyakini gitu ya, kalau kondisi sekolah tidak bersih, kondisi lingkungan belajar kita tidak bersih, kan tidak nyaman. Kita kan butuh itu. Keyakinan kita adalah kalau suasana bersih pasti nyaman. Nah, itulah keyakinan itu tadi ya. Makanya lebih mengarah pada keyakinan kelas, bukan sekedar peraturan. Nah,
yang pernah saya terapkan di B1 di kelas, yaitu kegiatan membuat keyakinan kelas di kelompok B1. Langkah yang pertama yaitu berdiskusi tentang peraturan. Anak diajak, dilibatkan. Yuk kita berkeyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti ya peraturan kita, tata tertib kita jelaskan dengan bahasa anak-anak seperti kita mengajar sehari-hari. Apa saja ya yang boleh, yang tak boleh kita lakukan? Bu, tak boleh tumpuk-tumpuk kawan. Mereka akan menjawab semua. Ya, saya sudah mempraktekkan di kelas. Tak boleh ini bu, manjat-manjat meja. Kalau main-main dikemas. Kalau sama kawan tak boleh cekik-cekik. Mereka mengutarakan semua usulan mereka. Nah, kemudian di tahap yang kedua, merumuskan peraturan-peraturan yang sudah mereka sebutkan tadi menjadi keyakinan. Maksudnya kita simpulkan lagi, tak boleh cekik-cekik, tak boleh tumpuk-tumpuk, tak boleh kelahi. Berarti apa nak? Kita sama teman bagaimana? Saling menyayangi. Nah, dapat satu keyakinan kelas, saling menyayangi teman. Kemudian bicaranya tidak berteriak-teriak bu, kayak pasar. Apalagi kalau sama bu guru, saat bicara tidak boleh berkata yang jorok. Nah, berarti keyakinan kelasnya apa? Berbicara dengan suara pelan atau dengan sopan. Nah, kita simpulkan, kita ajak anak-anak menyimpulkan. Kemudian lebih lanjut lagi, apa yang sudah kita simpulkan menjadi keyakinan kelas itu tadi, kita tempel di kelas, ya. Kita buat biasa sesuai bentuk mereka. Keyakinan kelas 1 mau bentuk apa anak? Bentuk bintang, ya. Kalau kemarin baru digambarkan di papan tulis, mungkin tidak nampak ya. Keyakinan yang pertama bentuk bintang, keyakinan yang kedua bentuk matahari, gitu ya. Keyakinan ketiga bentuk planet. Nah, saat itu pas tema kegiatannya adalah alam semesta tata surya. Nah, ini langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Mungkin nanti bisa kita praktekkan di kelas masing-masing. Nah, gunanya tadi apa? Untuk mengingatkan kembali ketika anak berbuat salah, ingatkan kembali keyakinan kelas kita apa ya yang sudah kita buat. Yang nomor 3 apa ya? Kita ingatkan kembali, kita ajak anak-anak merefleksi kembali. Oh, di dalam kelas tidak boleh manjat-manjat meja, harus tertib. Ingatkan kembali pada apa yang sudah mereka sepakati, gitu ya. Jadi bukan kita yang membuat peraturan, harus ini, tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita melibatkan anak untuk membuat peraturan. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di sini ada patokannya, gitu ya. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Jadi bukan sekedar peraturan, tapi dia berupa keyakinan, gitu ya. Dalam hati keyakinan, gitu. Kemudian berupa pernyataan universal, jadi pernyataan yang umum. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Dengan kalimat-kalimat positif seperti tadi ya, di dalam kelas duduk yang tertib, berbicara dengan sopan, kan? Yang sudah kita simpulkan dari usulan anak-anak tadi ya, tidak boleh mekik-mekik bu ngomongnya, tak boleh ngomong jorok bu. Kita simpulkan menjadi berbicara dengan sopan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, apalagi anak TK, gitu ya. Bisa nanti kita buat bersama untuk satu sekolah, kita samakan, gitu kan. Sesudah disimpulkan ke kelas, kita simpulkan lagi ke sekolah. Ketika baris bisa kita sebutkan tata tertib kelas. 1. Berkata jujur. 2. Berbicara dengan suara pelan. Seperti itu, dengan kalimat-kalimat yang simpel, anak mudah hafal, gitu ya. Dengan hafal mudah kita mengingatkan. Anak yang kedua tadi, apa yang ketiga, anak ingat akan lebih lebih mudah kita untuk meluruskan kembali ketika mereka nanti tidak berbuat salah. Kemudian dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, ya, disesuaikan dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat peraturan kelas, keyakinan kelas kita libatkan anak didik kita, peraturan sekolah kita libatkan guru, tenaga kependidikan semuanya. Jadi kita yang membuat, kita juga yang konsekuen, komitmen untuk menjalankannya. Ya, mungkin seperti itu ya. Jadi di sini kekompakan, komitmen bersama yang kita harapkan untuk menjadi budaya kelas dan budaya sekolah yang positif. Nah, kita masuk pada segitiga restitusi, sebuah pendekatan untuk
mencari solusi dari sebuah masalah. Di sini di sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan gitu ya. Dan sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan keras. Ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekali lagi saya tidak menggurui, saya juga masih belajar. Kita sama-sama memperbaiki untuk kelas kita, kualitas pendidikan di lembaga kita, supaya tercipta budaya positif di TK Negeri Kumbang. Demikian untuk selanjutnya saya kembali kepada moderator. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beri tepukan ibu-ibu untuk narasumber kita pada hari ini. Alhamdulillah, materi yang disampaikan sungguh sangat bermanfaat ya Bapak Ibu. Dan setelah ini kita buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya Bu, ya silakan. Terima kasih kepada narasumber. Duduk aja lah ya. Nama saya Lauren. Saya mau nanya, tadi perbedaan motivasi, pada slide motivasi ditunjukkan ada motivasi secara sadar dan tidak sadar. Nah, contoh konkret motivasi yang tidak sadar itu yang bisa kita lihat sebagai guru itu apa? Misalnya kita tahu nih anak ini sudah salah dan kesalahan yang anak itu buat berulang-ulang. Sedangkan motivasi pun yang kita tanamkan biasanya kan motivasi yang berulang. Bagaimana kita yang sebagai seorang pendidik ini tahu bahwasanya motivasinya itu timbul dalam diri anak secara tidak sadarkah atau secara sadar? Itu dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Terima kasih kepada Bu Loren. Ya, pertanyaannya tadi perbedaan motivasi. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh narasumber kita. Pada Ibu Loren, silakan. Terima kasih Bu Loren, pertanyaannya motivasi secara sadar dan tidak sadar gitu ya. Jadi kalau secara sadar kita sudah terbayang nih apa yang akan kita bidik gitu ya, apa yang akan kita inginkan kita dapatkan. Nah, kalau secara tidak sadar itu artinya berjalan begitu saja gitu, kayak udah biasa tertib, ya udah anak baik, udah anak yang kalau mengerjakan tugas dapat nilai. Jadi yang sudah terbiasa gitu ya, sudah secara tidak sadar kita sudah melakukannya karena itu gitu. Tapi kalau yang secara sadar tadi ada takut akan hukuman, takut akan ancaman, itu tadi ya, kita masih memikirkan, masih mempertimbangkan. Dan yang kedua sama pesannya ya. Jadi seperti itu. Kemudian motivasi yang kita berikan berulang-ulang itu juga gitu ya. Nah di sini memang tadi seperti yang disampaikan Bu Lia, menjadi tantangan kita sebagai pendidik ya, apalagi karakter anak kan memang ya masih labil gitu ya. Bagaimana kita sebagai pendidik bisa menjadi minimal kita menjadi teladan gitu ya, kita menjadi contoh, kita menjadi panutan karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ingat sosum tulodo ing matio mangun katso tuturi hendayani. Di sinilah peran guru, peran pendidik sangat dibutuhkan gitu ya. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaannya, silakan. Baik, Bu Loren bagaimana? Oke, sudah terjawab ya, mudah-mudahan berasal dari bulan bisa pahami. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang bertanya lagi, kami persilakan. Oke, baik Ibu, demikianlah penyampaian penjelasan dari pertanyaan yang ditanyakan kita tadi ya. Semoga yang disampaikan Bu Ulan sudah bisa kita pahami, dan tentunya ini akan kita bisa kita terapkan gitu ya, kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari ini sebagai pendidik tenaga kependidikan di TK ya. Nah, untuk itu kami ucapkan makasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak Ibu sekalian,
Dan kami juga mengucapkan selamat kepada Ibu narasumber, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada calon guru penggerak TK Negeri Pembina Bu Ulan Utami yang telah memaparkan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk guru-guru di TK Negeri Pembina Kecamatan Karimun. Yang materinya tentang disiplin positif. Jadi memang disiplin untuk di sekolah itu sangat penting diterapkan. Tetapi di sini disiplin yang kata Bu Ulan itu yang betul-betul disiplin yang bermanfaat untuk anak kita, bermanfaat untuk kedepannya dan merubah tingkah laku anak kita. Jadi disiplin yang dimaksud di sini bukan untuk mendisiplinkan dengan memberikan hukuman atau penghargaan, tetapi tidak bermanfaat untuk masa depan anak kita. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ulan Utami, calon guru penggerak yang telah memaparkan materi hari ini. Sungguh materi yang diberikan sangat bermanfaat bagi kami para guru, di mana kami para guru sangat tertegur untuk bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Secara pribadi saya sangat berterima kasih kepada narasumber kita yang akan terus saya pakai ilmunya dalam mendidik menjadi seorang pendidik yang baik nantinya, di mana menerapkan disiplin bagi anak harus menggunakan teknik restitusi, bukan dengan teknik hukuman ataupun konsekuensi. Jadi kedepannya saya harap buat para guru juga, terlebih para pendidik yang ada di Indonesia bisa menerapkan pendekatan ini dengan secara maksimal. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ulan yang sudah mengadakan seminar ini yang memberikan wawasan baru bagi kami. Saya ucapkan terima kasih.